Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalan beliau ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu identik sekali dengan bulan puasa, karena di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan sebagaimana pula yang kita ketahui itu identik dengan bulan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan beberapa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat ketika di bulan Ramadan itu porsi interaksi dengan Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Namun jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga bahwa bulan Ramadan itu sebetulnya juga bulan taubat dan bulan istighfar. Bulan taubat dan bulan istighfar. Namun sebelum khatib berbicara jauh tentang pertobatan dan istighfar serta kaitannya dengan bulan Ramadan, saya sampaikan dulu dua hadis sebagai muqaddimah supaya kita sadar siapa kita sebetulnya. Yang pertama, hadis dari Nabi SAW yang Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Nabi mengatakan kullu bani Adam, setiap manusia siapapun itu, mulai yang tua yang muda, siapapun itu, khata' kata Nabi. Khata' itu kalau dalam bahasa Arab itu mengandung sigat mubalaghah, jadi ungkapan yang hiperbola. Artinya bukan khata' itu orang yang banyak berbuat salah dan mudah sekali untuk melakukan kesalahan. Itulah karakter manusia. Jadi manusia itu begitu mudahnya dan begitu banyaknya melakukan kesalahan. Dan Nabi SAW berikutnya mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang mudah melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Nabi SAW menyampaikan tentang manusia ini sebetulnya orang atau makhluk yang mudah sekali berbuat salah. Tetapi di sisi lain Nabi SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena mustahil ada manusia yang seumur hidupnya lurus tidak pernah berbuat salah, itu mustahil. Kalau ada seperti itu, maka itu bukan manusia, itu malaikat. Manusia tidak ada. Maka manusia terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia terbaik adalah mereka yang segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. Itu adalah manusia terbaik. Hadis yang kedua, dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Di situ Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una fil laili wan nahar, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah. Tukhti'un itu menggunakan, kalau dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan yang akan datang. Salah satu faedah penggunaan kata kerja ini itu menunjukkan makna istimrar, berulang-ulang. Artinya manusia, Bani Adam itu selalu mengulang-ulang kesalahan fil laili wan nahar, tanpa
pandang waktu, di siang ataupun di malam hari. Sadar nggak sadar, itulah kita. Dan seorang yang beriman berbeda dengan orang munafik. Orang beriman bersikap terhadap kesalahannya itu bagaikan orang yang duduk di bawah gunung, yang sewaktu-waktu gunung itu siap untuk menimpa dia sewaktu-waktu dan menghancurkan dia. Itu orang beriman. Dosa sekecil apapun bagi orang beriman itu membuatnya begitu panik, begitu takut. Berbeda dengan orang munafik. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun bagi dia dianggap bagaikan lalat yang lewat di depan hidung. Dia singkirkan begitu saja, selesai urusan. Itu orang munafik. Maka orang beriman terhadap dosa itu berbeda dengan orang munafik. Tatkala orang munafik meremehkan dosa, bahkan dosa besar, maka orang beriman sangat takut terhadap dosa. Tetapi di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan peluang. Ketika kita ditakdirkan sebagai makhluk yang mudah sekali melakukan kesalahan sepanjang waktu, siang ataupun malam, Allah memberikan kita untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Tatkala kita beristighfar, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadi." Ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, orang-orang yang mereka telah melampaui batas atas diri mereka, orang-orang yang telah melakukan banyak sekali kesalahan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dosa kita boleh banyak, tetapi ketahuilah rahmat Allah jauh lebih luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', itu kata Allah. Rahmatku itu mencakup apapun. Dalam sebuah hadis dikatakan, rahmatullahi sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat Allah itu lebih dominan daripada murka Allah. Maka sebagai orang beriman yang tentu siapapun di antara kita yang tidak ada di antara kita yang yakin tidak pernah berbuat salah, maka jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, sebab fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunub jami'a. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah kita katakan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Jangan pernah kita katakan dosa kita tidak terampuni oleh Allah. Semua dosa ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Tinggal bagaimana kita. Maukah kita beristighfar kepada Allah? Maukah kita bertobat kepada Allah? Atau justru kita semakin terjerumus ke dalam dosa-dosa tanpa ada penyesalan sedikit pun? Tatkala kita menyesal, maka penyesalan itu adalah pintu awal pertaubatan. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah pintu pertama dari pertobatan. Maka tinggal kita membuka pintu yang berikutnya, beristighfar kepada Allah, berhenti dari kesalahan dan seterusnya. Karena sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama kita mau beristighfar, selama kita mau bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sejatinya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum jami'a. Kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah menutup ayatnya dengan menyampaikan dua sifat Allah, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim. Tatkala orang beriman melakukan dosa, maka Allah tidak menyebut sifatnya yang maha mengazab, sifatnya yang syadidul iqab, yang azabnya sangat keras. Tidak. Tatkala orang beriman berbuat dosa, maka Allah memberikan jalan keluar. Jangan putus asa, karena sesungguhnya Allah maha mengampuni semua dosa dan maha penyayang. Tatkala orang beriman beristighfar kepada Allah, maka semua dosa-dosanya akan diampuni dan derajatnya menjadi diangkat oleh Allah. Karena sesungguhnya orang bertobat itu bukan orang yang hina di sisi Allah, tetapi dia orang yang mulia. Tatkala orang berbuat salah kemudian bertobat, justru dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Orang yang bertobat bukanlah orang hina, tetapi dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum." Di ayat ini Allah mengajak kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Bertobatlah kepada Rabb kalian. Bertobatlah kepada Allah. Nabi SAW dalam sebuah riwayat itu dikatakan bahwa dalam sehari itu beliau bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Maka siapa kita dibandingkan dengan Nabi SAW? Kalau Nabi SAW memperbanyak taubat kepada Allah, maka terlebih dengan kita. Kita tentu sama sekali tidak lebih baik dari Nabi SAW. Mestinya kita lebih banyak bertobat kepada Allah dibandingkan dengan Nabi SAW. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepada Allah. Bertobat dan berserah diri kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum semuanya terlambat, sebelum datang kepada kalian azab. Thumma la tunsarun, dan tatkala azab sudah datang, maka sudah tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan pertolongan. Tidak ada siapapun yang bisa menolong dari azab Allah. Maka sebelum semuanya terlambat, dan kita tentu sadar bahwa tidak ada di antara kita yang tidak berbuat salah, maka mari kita perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak bertobat kepada Allah. Terlebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan bertobat dan bulan beristighfar. Karena di bulan Ramadan, di antara keutamaan yang sering kita dengar, bulan Ramadan adalah bulan di mana semua pintu surga dibuka. Dengan dibukanya pintu surga, artinya Allah memberikan peluang sebesar mungkin, selebar mungkin untuk hambanya agar melakukan banyak amal soleh. Dan amal soleh di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, karena pintu surga dibuka selebar mungkin dan pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup, artinya Allah memberikan ampunan sebesar-besarnya kepada hambanya. Tentu ampunan ini diraih bukan oleh sembarang orang, karena Nabi SAW pernah mengatakan, kam min shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang puasa, tetapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Padahal sesungguhnya bagi orang berpuasa yang berpuasanya benar, berpuasanya karena iman dan karena mencari pahala, Allah janjikan ampunan untuk semua dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga memberikan kehati-hatian kepada kita. Kata Nabi SAW, "Raghima anfu rajul." Sangat rugi. Rugi yang dimaksud dalam hadis ini bukan rugi ibarat orang yang gagal mendapatkan keuntungan yang sulit untuk diraih, bukan itu. Tetapi yang dimaksud rugi adalah ibarat orang yang gagal mendapatkan keuntungan yang sebetulnya sangat mudah dia dapatkan. Atau secara sederhana, mungkin orang sedang lapar, di hadapan dia sedang ada makanan halal untuk dia. Sebenarnya orang lapar, untuk menghilangkan laparnya, di depan dia ada makanan halal, tinggal menikmati saja. Tetapi sampai makanan itu membusuk, dia biarkan begitu saja. Itu namanya rugi dalam maksud hadis tadi. Jadi rugi dalam arti rugi karena gagal mendapatkan keuntungan yang sebetulnya sangat mudah dia dapatkan. Siapa yang rugi itu? Rajulun dakhala alaihi Ramadan hatta salah qabla an yughfara lah, yaitu orang yang menjumpai bulan Ramadan dari awal sampai Ramadan habis, tetapi dosa-dosanya masih ada. Maka harusnya sangat mudah bagi orang beriman untuk mendapatkan peluang ampunan, sehingga berakhirnya Ramadan ini berakhir pula seiring pula dengan habisnya dosa-dosa kita. Akan tapi sungguh rugi orang yang ketika Ramadan berakhir tetapi tidak beriringan dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan yang mulia ini kita maksimalkan waktu kita. Kita maksimalkan datangnya tamu istimewa ini, sebab belum tentu di tahun-tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan bulan yang istimewa ini, agar kita maksimal di dalam mendapatkan pahala bulan Ramadan, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga pesan singkat ini bermanfaat untuk terutama saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.